lokasi BICC tempat saya berdiri ini backgroundnya begitu indah. Namun di sisi lain saat ini dunia masih menghadapi segudang permasalahan yang cukup pelik. Mulai dari dampak COVID-19, ketegangan geopolitik, hingga perubahan iklim yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan global tersebut. Dengan kondisi ini, Indonesia berkomitmen untuk mendorong peningkatan kerjasama internasional untuk bisa mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals melalui Forum High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships 2024. Lalu bagaimana High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships 2024 ini bisa menjawab berbagai persoalan global yang cukup pelik? Kami akan membahasnya bersama dengan Ibu Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN Bappenas. Halo Ibu Vivi, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Bu Vivi, kita tahu di sisa 6 tahun lagi menuju target SDGs di tahun 2030. Beberapa waktu lalu PBB mengungkapkan bahwa ternyata Bu, 15% negara-negara di dunia ini baru bisa mencapai target SDGs. Sementara sisanya mengalami kemunduran bahkan dikatakan terancam tertinggal. Nah sebetulnya apa sih Bu yang menyebabkan berbagai target SDGs ini bisa dikatakan cukup lambat jalannya dan bagaimana posisi Indonesia saat ini, Bu? Ya, penyebab terbesar tentunya COVID. Kita lebih dari 3 tahun, tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami pandemi COVID dan tentunya itu sangat mengganggu pencapaian target-target SDGs. Tidak hanya Indonesia pastinya. Kemudian setelah COVID kita sudah mulai pemulihan, diikuti lebih lanjut dengan perang, konflik di beberapa bagian dari dunia ini ya. Kemudian juga kondisi ekonomi ternyata tidak terlalu baik dan tentunya yang juga dihadapi oleh semua negara yaitu triple planetary crisis seperti ancaman dari perubahan iklim, kemudian degradasi lahan dan juga polusi serta hilangnya biodiversity yang mengancam antara lain pangan, air, dan juga energi. Nah ini tentunya saat ini kita semua sama-sama bekerja sama harusnya untuk meningkatkan awareness dan juga sense of urgency bahwa waktu tinggal 6 tahun lagi persisnya dan kita semua harus sama-sama berusaha memenuhi komitmen global yang sudah disepakati untuk pada tahun 2030 mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Lalu bagaimana Bu posisi Indonesia saat ini di tengah begitu banyak tantangan yang cukup menantang? Berdasarkan data indikator yang tersedia datanya pada tahun lalu, ya kita sudah mengevaluasi, alhamdulillah 62% dari 224 indikator yang bisa dievaluasi kita tercapai. Ya, sekitar 17%-nya itu on track. Nah, sementara sisanya ada 24% itu mengalami pelambatan atau stagnan. Jadi tentunya perhatian khusus perlu kita berikan terutama untuk yang mengalami stagnasi ataupun juga perlambatan. Seperti antara lain POU, Prevalence of Undernourishment, ketidakcukupan pangan. Ya, sempat harusnya dia turun tapi ternyata naik. Kemudian juga stunting kita belum mencapai target sesuai yang kita inginkan. Ketersediaan air minum, ya. Kemudian juga sanitasi terutama untuk BABS ya itu juga masih jauh dari target. Ada beberapa lagi tentunya kita bisa lihat detailnya di laporan evaluasi dari pencapaian SDGs Indonesia. Tapi compare to dunia, Indonesia relatively baik ya.
Kemudian dibandingkan juga dengan negara-negara Asia Pasifik juga relatif termasuk yang baik. Capaian ini bisa dikatakan bahwa Indonesia sudah cukup on track, perlahan tapi pasti Indonesia semakin menuju target SDGs 2030. Dan ini juga tercermin ya Bu dari data terkait dengan Sustainable Development Report 2023, di mana posisi Indonesia ternyata berada di peringkat ke-75 ya Bu. Ini cukup meningkat signifikan dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-102. Apa Bu strategi ataupun upaya-upaya konkret yang telah dilakukan oleh Bappenas? Yang pertama, kita upayakan bahwa SDGs merupakan bagian dari target-target pembangunan kita ya. Jadi sekitar 129 dari 169 target SDGs merupakan target pembangunan. Kita mengistilahkannya one stone for two birds ya. Jadi kalau kita bisa mencapai target-target pembangunan yang kita upayakan tiap tahunnya, tentunya dengan berbagai kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah serta stakeholder lainnya, kita berarti juga mencapai target-target SDG tersebut. Selain itu kita juga mensinergikan pembangunan di daerahnya, sehingga kita menyusun tidak hanya rencana aksi nasional tetapi juga rencana aksi daerah. Ya, sekarang berdasarkan rencana aksi daerah yang sudah tersusun sekitar 32 provinsi tersebut, kita bisa mengevaluasi, mengukur kinerja dari masing-masing provinsi tersebut. Kemudian kita juga bersinergi dengan perguruan tinggi. Saat ini sudah ada 51 SDG Center sebagai hub implementasi SDGs di 51 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Kemudian tentunya juga bersinergi dengan dunia usaha, ya, kita mendorong ekosistem berkelanjutan baik itu dari sisi investasi maupun juga pelaksanaan dunia usaha yang align dengan ESG, environment, social and governance, yang sebetulnya pada koid yang sama dengan SDGs. Dari 289 indikator SDGs yang juga erat dikaitkan dengan 4 pilar Bu. Sejauh ini dari 4 pilar tersebut, pilar-pilar mana yang mengalami kemajuan dan yang mana yang perlu menjadi concern? Kalau berdasarkan evaluasi yang tahun lalu, karena kita sebagian besar itu terdeselerasi atau terhambat akibat COVID, yang paling kena pengaruhnya adalah di pilar sosial ya. Baik itu dampaknya kepada kesehatan pastinya, kemudian pendidikan, kita tahu sebagian besar anak-anak kita kemarin harus work from home, school from home, ya tentunya di beberapa daerah yang digitalisasinya masih belum memadai, kemampuannya menjadi menurun. Kemudian juga dampaknya tentunya kepada kemiskinan dan juga kepada pangan, ya yang goal 2. Namun untuk goal-goal lainnya seperti lingkungan, kemudian juga tata kelola itu lumayan baik pencapaiannya. Tentunya terkait dengan kemiskinan tadi dikatakan, ini kan juga erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang tentunya ini juga menjadi tujuan dari SDGs. Nah tapi kondisinya saat ini Bu, ternyata lapangan pekerjaan yang tersedia tidak cukup memadai, bahkan ada ancaman seiring dengan disrupsi teknologi, kemudian perubahan iklim, ada beberapa pekerjaan yang terancam akan hilang. Seperti apa Anda melihatnya? Kemarin pada saat COVID atau setelahnya, memang angka net itu adalah not in education and employment meningkat. Artinya bahwa jumlah mereka yang lulus belum tentu bekerja. Ya, bukan selalu berarti lapangan pekerjaan tidak ada, tetapi bisa jadi tidak match lapangan pekerjaan yang ada, ataupun juga skill yang dibutuhkannya tidak sesuai. Jadi pada saat COVID kan mungkin pernah dengar ada program kartu prakerja, kita mengupayakan upskilling, reskilling terutama untuk mereka yang hilang pekerjaan, kemudian dia harus mencari pekerjaan yang berbeda. Jadi tentunya program-program seperti upskilling dan juga reskilling itu sangat bermanfaat. Pendekatan dilakukan seperti apa Bu untuk para generasi Z ini atau Gen Z? Karena kita tahu bahwa untuk mencapai target SDGs dibutuhkan juga kolaborasi dari lintas generasi termasuk dari Gen Z. Ya, salah satu yang terus diupayakan tentunya melalui digitalisasi. Karena mereka sangat
erat kaitannya dengan maksud saya Gen Z ini semua seluruh hidupnya dari pertama kali bangun sampai dengan mau tidur itu nggak lepas dari ujung jari ya, baik itu mencari informasi apa namanya terkait yang serius-serius gitu sampai dengan cari makan pun juga di ujung jari. Jadi lapangan pekerjaan yang sudah beradaptasi setelah COVID ini menggunakan digitalisasi tentunya menjadi bagian yang bisa attracting lapangan pekerjaan baru gitu ya. Kemudian juga timbulnya pekerjaan apa namanya yang ke arah hijau. Ya sekarang kita pengolahan sampah bukan berarti yang bau-bau ya, karena sampah juga jadi emas gitu. Aset dari pengelola bank sampah ini sudah miliaran juga gitu. Jadi beberapa yang saya kenal ini anak-anak muda itu mereka juga sebagai apa namanya climate critic. Jadi kalau dia bekerja di tempat pekerjaan ya perusahaan yang tidak menerapkan ESG, environment, social, and governance principle tadi, mereka lebih baik keluar. Terus mereka menjadi startup ya dengan berbagai inovasi dan juga tadi teknologi dan tentunya digital. Mereka membuat startup yang buat kami apa menggembirakan ya. Misalnya membuat eco-brick atau eco-wood dari 50% sampah plastik dan 50% apa namanya gabah ya. Kemudian juga merecycle baju-baju atau juga mengupayakan tekstil yang eco fashion ya. Jadi merecycle barang-barang yang lama kemudian di refashion lagi dan itu ternyata kena juga gitu. Terus termasuk ya tentunya penggunaan tumbler ya, berbagai macam tumbler sekarang kita tahu ke apa namanya segala macam bentuk kreativitas yang itu adalah hasil dari anak-anak muda kita. Bu Vivi, di satu sisi fenomena yang juga menjadi sorotan saat ini adalah kondisi masyarakat kelas menengah. Banyak kelas menengah saat ini Bu yang sudah turun kelas menjadi rentan miskin. Bagaimana Bappenas melihat ini dan seperti apa upaya-upaya yang dilakukan supaya mencegah masyarakat kelas menengah ini semakin banyak yang turun kelas? Ya sebetulnya kita mendorong terbentuknya ekosistem jenis-jenis pekerjaan baru yang kami sebut hijau tadi ya supaya lebih lengkap lagi. Misalnya seperti tadi berbagai bentuk kegiatan yang bagian dari ekonomi sirkular saat ini belum didukung ya oleh ekosistem yang ada misalnya lembaga perbankan. Termasuk juga hilirisasi untuk sumber daya alam misalnya ya. Seringkali perbankan itu memberikan UMKM tetapi grace periodnya pendek-pendek gitu sehingga mereka yang mengupayakan digitalisasi di sektor pertanian yang perlu waktu sekitar 3 bahkan sampai 5 tahun untuk bisa mendatangkan keuntungan itu rentan untuk jatuh pada saat terjadi guncangan. Jadi mereka naik tapi kemudian sudah naik kelas pada saat ekonomi baik-baik saja mereka oke. Tapi pada saat terjadi batuk-batuk ya di kondisi perekonomian kita itu mereka rentan untuk jatuh. Itu yang disebut sebagai kelas menengah. Kelas menengah kita sebetulnya jumlahnya lebih kecil daripada aspiring middle class. Jadi mereka yang baru akan mau masuk. Jadi kerentanannya memang relatif lebih tinggi. Tapi kita pemerintah terus mendorong termasuk juga lembaga perbankan supaya menyediakan berbagai akses permodalan, pembinaan dan tentunya apa namanya technical support kalau kita bicara untuk menembus pasar ekspor misalnya itu kan perlu tangan-tangan yang lebih lengkap. Untuk menjawab berbagai tantangan saat ini utamanya untuk mencapai target SDGs, pemerintah menyelenggarakan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships ya Bu. Tentunya membutuhkan sinergi dan juga kolaborasi antar lintas negara. Bagaimana forum ini Bu bisa betul-betul menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut? SDG itu kan merupakan platform kerjasama kolaborasi baik antar sektor, subsektor, antar negara, antar kota dan juga tentunya antar pihak ya untuk memastikan prosesnya inklusif, partisipatif dan juga memastikan tidak seorang pun
tidak satu negara pun, tidak satu kelompok pun yang tertinggal, begitu ya. Nah, tentunya melalui high level forum untuk multi stakeholder partnership, kita akan membahas gap-gap pembangunan sampai dengan sekarang seperti apa. Untuk 6 tahun ke depan tentunya harus mengupayakan hal-hal yang lebih konkret karena kita sudah masuk pada periode apa yang disebut sebagai decade of action. Jadi tidak bisa hanya bicara sebatas forum ataupun juga dokumen, perlu contoh-contoh konkret, perlu strategi replikasi, dan juga tentunya komunikasi dan sinergi yang terus-menerus supaya kita tidak perlu reinventing the wheel. Jadi melalui forum-forum seperti multi stakeholder partnership tentunya akan banyak kita mendengarkan contoh-contoh baik yang nantinya bisa diterapkan lebih lanjut di negara masing-masing karena sebagian besar dari Afrika ya. Nah, kita juga ingin mendengarkan dari mereka supaya kita bisa terapkan juga untuk konteks Indonesia karena Indonesia nggak cuma satu titik, bukan hanya Jakarta atau Bali, tapi banyak daerah-daerah lain yang juga memerlukan perhatian kita semua. Terkait dengan gap pembangunan Bu, bagaimana sih kondisinya saat ini dan bagaimana Anda melihat bahwa SDGs ini bisa mengatasi persoalan-persoalan utamanya terkait dengan gap pembangunan. Tapi dijawabnya usai jeda Ibu Vivi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog masih akan kami lanjutkan saat lagi, tetaplah bersama kami.